Qala aidan, beliau berkata pula Abu Amr Muhammad bin Ja'far, sami'tuhu yakni Abu Utsman. Aku pernah mendengar yakni Abu Utsman yaqul, dia berkata, man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang memerintahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan pada dirinya, barang siapa yang menerapkan sunnah pada dirinya, qaulan wa fi'lan, baik ucapan maupun perbuatannya, nataqa bil hikmah, dia pun akan berucap dengan hikmah. Wa man amara al hawa ala nafsihi, dan adapun barang siapa yang memerintah atau menempatkan hawa nafsunya pada dirinya, nataqa bil bid'ah, dia bakal berbicara dengan kebid'ahan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mau mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian pasti akan mendapat hidayah. Kalian pasti akan mendapat hidayah. Dan itu yang disebutkan, yang ditafsirkan oleh Abu Utsman rahimahullah taala, yaitu seorang di antara yang akan mendapatkan hidayah dalam perbuatannya dan sikapnya ketika dia menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang selalu dipanjatkan oleh seorang muslim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah, berilah petunjuk kami jalan yang lurus. Hidayah, minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah janjikan dalam ayat yang lain, in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati dia, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian pasti akan mendapatkan hidayah tersebut. Dan ini salah satu di antara sekian banyak, yaitu samarat, buah-buah hasil dari menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara sebesar-besar faedah dan buah hasil, yaitu seorang dijaga dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada sekian banyak hasil-hasil dan buah hasil yang lainnya, dan salah satunya yang kita teringat adalah yaitu seorang dijauhkan dari hawa nafsu dan fitnah. Dengan seorang sibuk dan menyibukkan diri dengan sunnah, sekalipun itu nampak di mata manusia adalah perkara keduniaan, misalnya bekerja, tapi niat dia adalah ittiba'us sunnah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya'kul min kasbih yadih, makan dari hasil perjuangan tangannya sendiri, ghanimah, ya. Dan demikian para nabi-nabi dulu, ada Nabi Zakaria, seorang tukang kayu, ada Nabi Daud memikul kayu bakarnya sendiri dulu, ya. Sementara beliau sendiri adalah apa? Raja. Umar bin Khattab demikian pula membagi-bagi baitul mal, gaji pegawainya ini dibagi ke sana kemari, janda-janda, anak yatim. Tapi dirinya sendiri, bajunya, dan demikian pula gajinya dari mana? Sampai kemudian diusulkan, hendaknya Anda mengambil juga. Dan kita sungguh kenal beberapa orang yang semacam ini dari Nasrullah Taufik Ustadz, yang demikian pula mereka yaitu membagi-bagikan pada yang lainnya, itar dan menerapkan yang seterusnya, dan mencukupkan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, dan tidak dari hasil dari dirinya sementara orang lain. Maka dalam perkara keduniaan pun, ketika seorang niatnya adalah sunnah, bekerja ataukah dalam perkara yang lainnya, maka itu adalah memperberat timbangan amal, dan itu diantara faedah besarnya adalah menjauhkan seseorang dari fitnah dan hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salah satunya menuntut ilmu. Seandainya menuntut ilmu itu tidak punya faedah lain kecuali hanya menjauhkan seseorang dari was-was dan hawa nafsu, lakafa bihi fadilah, cukuplah hal tersebut sebagai fadilah, keutamaan dari ilmu. Lalu bagaimana lagi dengan seabrek keutamaan-keutamaan yang lain dari menuntut ilmu, yang mana itu adalah termasuk jalan menuju surga, dinaungi oleh malaikat, didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, termasuk hatal haitan fil ma, sampai ikan-ikan di air. Ya, bahwasanya al-alim, seorang ahli ilmu, yastaghfiruhu man fis samawati wal ard, dimintakan ampun oleh yang ada di langit dan di bumi. Dan sekian banyak faedah yang lain, banyak sekali. Kata para ulama, seandainya menuntut ilmu itu tidak punya faedah lain
tidak punya seabrek fadilah, keutamaan-keutamaan yang banyak, kecuali hanya itu nyelimur atau menyibukkan seseorang dari hawa nafsu, ya, dari fitnah dan yang semisalnya. Tentunya itu telah cukup sebagai fadilah, keutamaan bagi dia. Dan kita tutup dengan apa yang kita nukilkan dari kitab Wadhifatul Abtal, tulisan Syekh Muhammad Al-Imam rahimahullah taala. Di sini beliau sebutkan musabaqah ila qadail amal, berlomba-lomba untuk mengerjakan fadilah amalan-amalan yang banyak. Dan di sini disebutkan di antara faedah dan tujuan yang besar daripada adanya amal-amal saleh, amal-amal sunnah yang banyak dalam syariat. Itu di antara tujuannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam Al-Muwaffaqat. Al-Imam Syatibi mengatakan, al-maqsadu syar'i min wad'i syariah. Maksud yang syar'i, tujuan syar'i dari dibuatnya syariat, dari ditanamkannya aturan-aturan syariat adalah ikhrajul mukallafi min da'iyati hawahu. Membebaskan, mengeluarkan, menjauhkan seorang mukallaf, seorang manusia, seorang hamba dari ajakan hawa nafsunya. Karena jiwa kita selalu ammaratun bisu, mengajak untuk jelek. Apalagi di masa ini banyak sekali media hiburan-hiburan dan beraneka ragam. Dari media cetak, dari media yang lainnya ada banyak. Tapi syariat tidak kalah banyak. Kasratu turukul khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Apa maksudnya? Agar supaya dia bisa ada jalan lain untuk menyibukkan dia dari ajakan-ajakan hawa nafsunya. Hatta yakuna abdan lillahi ikhtiyaran kama huwa abdullahi ittiraran. Sehingga dia menjadi seorang hamba Allah dengan pilihannya sendiri, sebagaimana dia telah menjadi hambanya Allah dengan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ittirar. Kita mau nggak mau, kita sudah jadi hamba Allah. Maka disebutkan oleh para ulama, ubudiyatullah, al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, itu ada 3 macam. Sebagian menyebutkan 2. Yang pertama, ubudiyatul amah, penghambaan diri kepada Allah secara umum. Maka ini yang menjadi hamba Allah, itu masuk dalam bab ini semua. Yang baik, yang jahat, yang muslim, yang fasik, yang fajir, yang kafir, semua masuk menjadi hamba Allah. Orang kafir pun juga hamba Allah, sadar atau tidak. Orang ateis yang tidak mengakui Allah pun, sejatinya dia adalah hamba Allah, budaknya Allah, ya, ciptaannya Allah, tidak bisa apa-apa. Mau nggak mau, ittirar, terpaksa. Mau nggak mau, dia adalah hamba Allah. Sadar atau tidak, mengakui tidak mengakui, dia tetap adalah hamba Allah. Ibadullah, hamba-hamba Allah, masuk dalam jenis yang pertama ini. Adapun yang kedua, ubudiyatun khasah, penghambaan diri secara khusus. Hamba-hamba Allah yang khusus. Dan ini hanyalah kaum mukminin, kaum muslimin. Tidak didapatkan penghambaan diri tersebut oleh orang-orang kafir. Ya. Maka disebut Abdullah. Ya. Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Fulan, ibadullah, hamba-hamba Allah. Baik, yang ada. Mereka adalah hamba-hamba Allah, bukan seperti yang pertama. Yang mau, tidak mau, tetap jadi hambanya Allah. Akan tetapi mereka demikian pula menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum mukmin, hamba-hamba Allah yang khusus. Ini 2 jenis ubudiyah. Ada yang menambahkan yang ketiga, yaitu ubudiyatul khasatul khasah. Ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah yang lebih khusus dari yang khusus lagi, yaitu adalah para nabi. Rasulullah, salah satu nama beliau, sifat beliau, gelar beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Ketika Allah sebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam surat Al-Isra awal. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, Isra Mi'raj, mengadakan perjalanan, membawa hambanya. Di situ Allah menyebut Rasul hambanya
abduhu, ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Maka Rasulullah termasuk hamba Allah, tapi bukan sembarangan hamba, bukan sembarangan hamba. Kemudian dikatakan oleh para ulama juga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang kafir itu kenapa ada perbudakan? Tidak mungkin ada perbudakan kalau tidak ada kekafiran. Awal mula perbudakan adalah kekafiran, kekufuran. Ketika mereka tidak mau menjadi hamba-hamba Allah sesuai dengan keinginan Allah, orang-orang kafir itu, maka mereka harus mau menjadi hamba-hambanya Allah. Mereka harus menjadi budak dari budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi budak-budak dan tawanannya kaum muslimin, kaum mukminin. Dan ini disebutkan, kalau dipanggil mereka diseru dalam Islam, mereka menerima alhamdulillah. Jika tidak, maka jizyah, yaitu dipungut upeti dari mereka, jizyah anjadin wa hum saghirun, diterima dalam keadaan mereka merasa hina atau dalam keadaan mereka rendah, karena mereka tidak diperangi karena ada balasannya, membayar, memberi pajak, upeti dan semisalnya. Adapun tidak, maka demikian pula diperangi ketika kaum muslimin memiliki kudrah, kemampuan, dan dengan yaitu jihad syar'i, jihad yang syar'i, dan bukan masing-masing menerapkan dengan dirinya sendiri. Namun ada imam, ada pemimpin, jihad yang syar'i dan bukan sembarangan sebagaimana jihad yang dianggap jihad oleh orang-orang teroris dan selainnya. Dan ini yang disebut ubudiyah. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya syariat ini dibuat, diturunkan kepada kita. Amal-amal yang banyak ini, ada sunnahnya, ibadah ini, ada puasa ini, silaturahmi ke sini, ada ke sana, ada yang lainnya, dan berbagai macam ilmu. Ada yang itu adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca itu saja, masya Allah, itu waktu dan senang. Demikian pula membaca siarnya A'lamin Nubala, tokoh-tokoh ternama semacam Khulafa Rasyidin, bagaimana sirahnya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana sirahnya Umar Al-Faruq dari awal dan masuk keislamannya, membela Rasul, dan sepeninggal Rasul sampai wafatnya, meninggalnya. Umar saja misalnya, qadhi pertama dalam Islam. Kemudian yang mencanangkan dengan persetujuan sahabat membuat kalender Hijri. Dengan beliaulah terbedakan Islam dengan Ka'ab Al-Faruq dan yang lainnya sekian banyak. Membuka bilad Syam dan yang lainnya, butuh banyak. Mungkin seorang sedang capek belajar fikih, mungkin seorang sedang jenuh belajar akidah, yang penting dia membaca sirah, semangat lagi. Ada yang lainnya demikian pula. Ada zikir yang banyak. Dan itu tidak diwajibkan sebagiannya. Akan tetapi barang siapa yang mau mengambil zikir-zikir tersebut tadi banyak, dia akan semakin lebih utama, lebih tinggi derajatnya, lebih banyak pahalanya, dan lebih hidup hatinya. Ya. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, alladzi yadhkuru rabbahu walladzi lam yadhkur, orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak ingat, kama talil hayyi wal mayyit, orang seperti perumpamaannya orang yang hidup dan yang mati. Orang dengar angin ribut, dia doa. Ada petir, dia doa. Hujan turun, dia doa. Selesai hujan pun dia doa. Mau masuk rumah, dia doa. Pergi bepergian keluar rumah, dia doa. Masuk masjid, dia doa. Keluar masjid pun doa. Mau makan, dia doa. Selesai makan, dia doa. Banyak sekali. Bismillah, alhamdulillah, ya Allahumma sayyiban nafi'an, mutirna bifadlillah, bismillah walasna, bismillah kharajna. Terus mau tidur doa, bangun tidur doa. Tapi ada beberapa perkara doa-doa yang tidak wajib. Akan tapi kalau seorang hamba memilih dan menyibukkan diri, coba misalnya, jangankan ilmu yang banyak, untuk menghafalkan Al-Quran saja, belum sekian banyak, juz amma saja, misalnya, sudah berapa banyak waktu. Padahal alhamdulillah, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pertengahan. Kalau siapa mau intens menyibukkan diri, dia akan bisa tersibukkan dengan Al-Quran. Dia akan bisa tersibukkan dengan hadis. Akan tapi barang siapa demikian pula yang mau menghafalkan demikian Al-Quran, dia juga tidak butuh, artinya waktu yang sedemikian sampai mungkin kalau Al-Quran itu 3 kali lipatnya, seperti keyakinan Syiah. Syiah yang ada sekarang ini, Al-Quran yang ada sekarang ini hanya 1/3 dari mushaf yang asli. Dirubah oleh para sahabatnya keyakinan Syiah. Wah, na'udzubillah. Al-Quran yang sebegini 30 juz mau jadi 90 juz. Yang ngafalkan kayak gimana?
Ya, 30 juz. Ini saja ngapalkan sudah Masya Allah ya. Beratnya kayak gitu. Jadi kesibukan, sekian banyak. Orang kalau mau menyibukkan diri, belum kan yang lain, kitab-kitab para ulama, kita mau menghabiskan kitab para ulama, umur kita yang sudah habis dulu. Ya, belum yang lainnya, Alhamdulillah. Dan sekian banyak cabang ilmu. Masalah fikih saja, misalnya kitabul buyu, atau beli kitabul buyu, atau memahami sifat salat Nabi, atau ahkam jenazah saja, selesaikan. Mungkin butuh waktu 2 bulan, mungkin berapa lama. Buka lagi kitab masalah wakaf. Buka lagi misalnya, Masya Allah, demikian. Besar banyak. Menyibukkan. Apa di antara tujuannya, kata Imam Syatibi? Itu agar supaya menyibukkan dia dari ajakan-ajakan hawa nafsunya. Dari ini, dari yang lain. Supaya ada medan. Ada lapangan pekerjaan untuk dia ambil, untuk dia sibukkan dirinya dengan itu. Coba beberapa agama yang lain ada. Cuman ikut misalnya kebaktian seminggu sekali atau sehari 2 kali atau yang lainnya. Alhamdulillah kaum muslimin 5 waktu sehari. Dan kalau mereka menjalankan ke masjid, jalan, bekerja dan yang lainnya, sibuk. Orang bekerja pun harus ke masjid, wudu, bekerja, pulang kerja mungkin capek, tidak sempat macam-macam belajar, sudah selesai belajar, sudah. Ya kepikiran yang lain. Coba kalau seseorang, dia juga demikian tidak belajar, tidak bekerja, tidak belajar, tidak bersedekah, punya duit banyak dan yang lain, tidak punya amalan-amalan yang lain, kecuali pasti dia hanya kerjaannya maksiat. Maka ini salah satu fadilah keutamaan yang besar sebelum keutamaan yang banyak, yaitu belajar dan beramal. Ini menyibukkan seseorang, ini termasuk jadi sebab dan faktor terbesar seseorang terhindar dari ajakan-ajakan hawa nafsunya, dari bisikan-bisikan fitnah dan godaan, terlebih di masa-masa seperti sekarang ini yang banyak godaan dan rintangan. Wallahu ta'ala alam shawab, wala haula wala quwata illa billah. Kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Dan ini apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wa nasallallahu ilman nafi'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.